Saya tidak tahu persis ya, itu saya kira mungkin bisa ditanya kepada teman-teman pimpinan Komisi 2. Oke. Nah, kalau bicara tentang kronologisnya, Hmm. dulu pada saat kami di awal periode membahas daftar prolegnas ya, termasuk prolegnas prioritas tahun 2025, awalnya memang yang diusulkan oleh Komisi 2 itu adalah yang nomor 1 Undang-Undang Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Oke. Sama mengulangi dengan pada saat saya di akhir kepemimpinan Komisi 2 kemarin, 2019-2024. Hmm. Nah, tetapi 1 jam setelah, Oke. 1 jam menjelang kita membahas prolegnas ya bersama pemerintah antara DPR yang diwakili oleh Balik dan kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Setnek, ada surat masuk dari pimpinan Komisi 2 yang meminta agar diganti prioritas yang waktu 2025 itu menjadi Undang-Undang ASN. Oke. Nah, karena memang itu adalah kewenangan dan hak dari masing-masing komisi ya, dan kemudian disepakati oleh pemerintah pada saat itu, maka masuklah itu. Nah, walaupun saya sebetulnya waktu itu bertanya-tanya, sampai sekarang juga masih bertanya-tanya, ya kenapa Undang-Undang ASN ini masuk lagi menjadi undang-undang yang harus direvisi. Karena saya juga waktu itu ikut ya memimpin pembahasan undang-undang ini, Undang-Undang Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, Undang-Undang tentang Oke. ASN. Kita waktu itu membahasnya panjang sekali 3 tahun waktu itu, ya. Jadi undang-undang yang lama itu sebetulnya sudah cukup untuk menjawab beberapa kebutuhan yang selama ini tidak tercover dalam undang-undang sebelumnya. Oke. Jadi makanya waktu itu bahasnya lama sekali sampai 3 tahun. Baik. Nah kan baru kan 2023 itu kan baru sekitar 1,5 tahun yang lalu disahkan. Nah kenapa kok sekarang tiba-tiba mau Revisi. direvisi kembali? Nah Tapi ini sikap yang saya kira juga perlu. Nah, fraksi nampaknya terbelah, Mas Doli. Nasdem, kalau saya rangkum ya, Nasdem, Gerindra ini sepakat revisi Undang-Undang ASN, sedangkan partai Anda, Golkar dan juga PDIP tidak sepakat dengan hal ini. Ini bagaimana dengan melihat pola ini? Ada pro dan kontra enggak. ternyata. Ya kalau pro dan kontra biasa saja ya, beda pendapat, beda pandangan di DPR itu biasa, apalagi dalam pembahasan undang-undang. Nah sekarang yang paling penting sebenarnya, saya tidak tahu persis ya petanya sekarang seperti apa, mana fraksi yang menolak, mana Oke. fraksi yang tidak, karena belum dibicarakan secara resmi. Yang saya tahu kemarin teman-teman Komisi 2 itu mengundang BKD ya. Oke. Biasanya kan kalau dalam pembahasan undang-undang, apalagi kalau inisiatifnya dari DPR, itu biasanya teman-teman DPR, baik Baik. komisi, balik, itu meminta BKD untuk nyusun naskah akademik dan naskah draft undang-undangnya dulu. Nah baru kemarin disampaikan kira-kira sebulan yang lalu kalau tidak salah. Oke. Nah dan itu belum kita bisa lihat petanya, siapa yang fraksi mana yang menolak, fraksi mana yang menerima. Baik. Nah tapi maksud saya begini, Ya. karena undang-undang ini baru ya direvisi ya. Menurut saya kalau mau direvisi lagi, memang harus Oke. jelas daftar isi masalahnya itu Baik. apa Baik. gitu Baik. ya. Kenapa undang-undang yang baru saja disusun direvisi kembali, isunya soal apa? Dan kemudian baru kita bisa lihat di situ urgensinya apakah memang perlu direvisi atau tidak. Ini kan sekarang belum terbuka. Ini kan masih samar-samar ya. 2 hal tadi disampaikan kan. Pertama adalah soal penataan kelembagaan yang berada di lingkungan Baik. penataan kelembagaan di lingkungan kepegawaian ya. Di sana ada LAN, ada BKN dan seterusnya. Baik. Yang kedua adalah tadi persetujuan terhadap penataan eselonisasi di daerah-daerah gitu. Oke. Nah kalau memang hanya sekedar itu, saya kira memang ini harus hati-hati ya. Kita harus melihat dulu sebetulnya alasan Baik. yang menguat kenapa harus direvisi terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan soal 2 hal yang tadi saya katakan itu. Oke. Enggak, BKD itu adalah alat pembantuan ya terhadap kelengkapan dewan. Ya tadi saya katakan setiap DPR ingin merevisi undang-undang, apalagi itu inisiatif DPR, baik dari komisi maupun dari balik,
itu selalu BKD yang kita minta untuk menyusun Oke. draft naskah akademik dan draft rancangan undang-undangnya gitu. Hmm, hmm, Jadi dia sifatnya cuman supporting saja, ya, hmm. tidak punya kewenangan, tidak punya otoritas untuk menentukan apakah undang-undang ini dibahas atau tidak, kapan mau dimasukkan itu tergantung. Oke. Nah, kalau kemudian memang tadi kita ketahui bahwa ini adalah inisiatif teman-teman Komisi 2, ya, Hmm. berarti yang minta ke BKD itu adalah teman-teman Komisi 2. Oke. Nah, sekarang BKD apakah sudah selesai atau tidak, Hmm. saya belum tahu. Tapi sekitar sebulan yang lalu mereka sudah presentasi. Hmm. Apakah presentasi itu dari hasil semua yang sudah dilakukan? Dan biasanya BKD itu memang bekerja ada menerima masukan juga ya. Hmm. Diskusi-diskusi dilakukan, datang ke beberapa kampus dan seterusnya gitu. Hmm. Nah, saya tidak mengetahui persis apakah memang sudah selesai atau tidak draft naskah akademiknya dan draft rancangan undang-undangnya gitu. Nah, jadi Oke. kalau kembali ke pertanyaan tadi, Komisi 2 akan bekerja ya setelah nanti draft rancangan undang-undangnya dan draft naskah akademiknya dianggap sudah selesai, Hmm. disampaikan kepada Komisi 2. Nah, Komisi 2 akan rapat itu, Oke. rapat lagi Hmm. pleno untuk menentukan apakah undang-undang ini bisa diteruskan untuk dibahas atau tidak. Nah, kalau misalnya disepakati, kemudian diajukan ke pimpinan DPR, Hmm. pimpinan DPR membahas bersama dengan pimpinan fraksi, itu Hmm. namanya rapat konsultasi pengganti badan musyawarah. Nah, di situ nanti ditetapkan apakah undang-undang ini bisa disepakati untuk dibahas atau tidak, menjadi inisiatif DPR atau tidak, dan kemudian Oke. diserahkan lagi kepada komisi yang mengusulkan Hmm. atau tidak, Hmm. kira-kira begitu. Saya tidak mau berspekulasi Hmm. ya, saya ini anggota Komisi 2 juga. Hmm. Selain pimpinan balik, saya masih anggota Komisi 2, dan sejauh ini saya memang belum pernah mengikuti ada pembahasan khusus terkait revisi undang-undang ini. Hmm. Nah, makanya pada saat kemarin BKD presentasi, dua pimpinan yang memimpin pada saat itu, ya ada dua pimpinan Komisi 2 yang memimpin, termasuk salah satunya Saudara Arya Bima, Hmm. itu malah justru bertanya. Nah, Hmm. bahkan kemudian saya juga lagi balik bertanya, loh kok ini ada pimpinan dua dua punya dua pandangan yang berbeda kan? Hmm. Hmm. Satu pimpinan ketuanya pernah mengirimkan surat untuk melaksanakan memasukkan revisi undang-undang ASN ini dalam prolegnas. Nah, tapi ada pimpinan yang lain ternyata menolak gitu Hmm. ya. Hmm. Nah, ini yang saya kira nanti harus didudukkan gitu ya, harus Hmm. dibicarakan ulang di Komisi 2 sekali lagi yang pertama kali. Hmm. Karena ini usulannya masuk dari Komisi 2. Mas Doli? Nah, itu yang menurut kami itu harus hati-hati Oke. ya. Karena kita sudah sepakat ya ketika memasuki era reformasi, salah satu indikatornya itu adalah kita memberikan desentralisasi dan Hmm. dekonsentrasi terhadap daerah-daerah yang kita sebut dengan konsep otonomi daerah itu. Tadi Ya. Prof. Jo sudah menyebutkan ada beberapa kewenangan yang memang sudah didelegasikan ya Hmm. kepada pemerintah daerah. Nah, kalau kemudian kita mau tarik lagi ke pusat, itu yang saya katakan tadi harus Ya. ada kajian yang sangat mendalam. Hmm. Apa problemnya? Kalau tadi Prof. Jo mengatakan bahwa selama ini diindikasikan misalnya ada kepala daerah yang berlaku sewenang-wenang gitu ya, Hmm. terutama dalam menghadapi pilkada misalnya. Oke. Saya kira selama ini ada aturan atau lembaga-lembaga yang memang sudah mencoba meminimalisir paling tidak ya. Hmm. Misalnya ada peraturan di mana 6 bulan sebelum atau sesudah pelaksanaan pilkada, itu kepala daerah nggak boleh lagi melakukan mutasi, selain izin dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Oke. gitu loh. Baik. Nah, kemudian dulu memang kita punya Hmm. KASN, ya. Ini salah satu yang membuat panjang perdebatannya sampai 3 tahun kita bahas itu adalah salah satunya mengenai soal eksistensi lembaga ini. Hmm. Ya, kami waktu itu di DPR sebetulnya semangatnya agar KSN ini tetap ada karena untuk mengawasi tindakan-tindakan atau perilaku kepala daerah yang tadi kita khawatirkan sewenang-wenang. Baik. Nah, akhirnya disepakati Hmm. waktu itu ya, eh,
lembaganya memang kita leburkan, tapi fungsinya itu ditarik ke BKN. Nah, selama ini Oke. juga pada kasus pilkada yang kemarin, Hmm. kalau ada kejadian-kejadian itu sebenarnya laporannya mereka ke BKN. Hmm. Nah, apakah itu efektif atau tidak? Nah, ini yang saya kira kalau memang kita sepakat membuka pembicaraan lagi revisi undang-undang ini, mungkin itu juga salah satu yang akan kita bicarakan, Oke. ya. Hmm. Nah, jadi artinya saya harus hati-hati. Nah, apalagi kemarin kan Hmm. teman-teman kepala daerah sudah mulai ada yang bersuara itu. Hmm. Kalau tidak salah ketua asosiasi gubernur seluruh Indonesia mengatakan waktu itu mereka tidak setuju dengan apa namanya ditariknya ke pusat soal kewenangan penempatan pejabat-pejabat di daerah itu.